Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan singkat dengan judul Saksi. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudaraku, mungkin ayat ini sudah menjadi ayat yang terkenal. Apalagi kalau kita menjadi marah, kita akan ingat ayat ini. Firman Tuhan katakan, bila mana kita marah, janganlah kita sampai berbuat dosa, dan jangan memberikan diri kita kepada iblis. Saudara-saudaraku, marah sendiri menjadi salah satu momok yang terus ada di dalam kehidupan kita, sehingga itu menggerogoti kita untuk menjadi orang yang suka marah. Saudara-saudaraku, marah sendiri muncul oleh karena beberapa hal yang terjadi. Yang paling banyak adalah ketika ujian sudah terlalu banyak, dan akhirnya kita meluapkan hal tersebut melalui kemarahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perlunya kita untuk mengendalikan akan diri kita, agar kita boleh menahan, supaya kita tidak meluapkan melalui perkataan maupun perbuatan kita. Kita perlu ingat bahwa kita merupakan tontonan daripada dunia ini. Bahkan itu malaikat-malaikat surga melihat kita, bahkan manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita. Kita perlu ingat bahwa kita adalah saksi Tuhan. Apalagi kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, orang Kristen. Dan bila mana kita meluapkan amarah kita, orang-orang akan melihat dan menilai siapakah kita yang sebenarnya. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita jangan sampai kita meluapkan amarah kita, tetapi berdoalah kepada Tuhan, minta ketenangan dan minta kepada Yesus agar kita boleh menjaga akan amarah kita. Dan bila mana itu terjadi, biarlah kita boleh meminta pertolongan Tuhan agar tidak terjadi, dan katakan tidak. Saudara-saudaraku, untuk itu mintalah kepada Tuhan perlengkapan senjata daripada Tuhan. Kita tahu setan selalu bekerja di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kita. Maka daripada itu minta perlengkapan senjata daripada Tuhan, yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, di mana kita harus berbaju zirakan keselamatan daripada Tuhan. Kita harus merelakan hati kita untuk mengabarkan Injil. Kita harus memakai pedang firman Tuhan dan doa dalam kehidupan kita, dan kita harus menggunakan perisai iman dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita memiliki begitu banyak ujian dalam kehidupan kita, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Jangan luapkan itu di dalam amarah kita, sehingga itu akan menyakiti orang lain. Bahkan yang lebih mengerikan adalah menyakiti diri kita. Dan luar biasanya lagi adalah hal tersebut akan mendukakan akan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh dapat mengendalikan diri kita, dan kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita, baik di dalam keluarga kita, sehingga melalui kita nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita.